Akila, sarapan dulu. Enggak dulu ya, Akila udah terlambat. Akila, ayo persiapkan sarapan buat kamu. Enggak ya, Akila udah terlambat. Makanya kalau bangun tuh jangan kesiangan. Iya sih, ngomongin Akila. Akila berangkat dulu ya. Ya, hati-hati itu payungnya berantem terus ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seseorang dari kegelapan menghakimi orang yang dianggap layak diburu. Tidak ada yang tahu mereka siapa, tapi mereka dipanggil sebagai penembak misterius. Mengingatkan kenangan lama pada 1965, penghapusan orang-orang kiri. Petrus membawa ketakutan, Petrus membawa kematian, Petrus membawa keadilan. Pada negara kita, pemahaman tentang komunis membuat ia banyak diincar oleh negara-negara di luar negeri. Ia juga merupakan tokoh yang sering menimbulkan masalah terhadap tanah airnya sendiri. Ia seringkali dianggap sebagai penipu, pengecut, dan bahkan pembuat masalah yang suka lari dari masalah-masalah yang ia timbulkan sendiri. Bu, apakah Tan Malaka sampai sekarang masih hidup? Tidak, dia sudah mati. Karena jika dia masih hidup, pasti saat ini ia sedang diburu. Beliau bukanlah orang yang akan diam saja melihat negaranya berjalan sebagaimana seperti yang tidak ia pikirkan. Ih, kok ninggal? Gil, wargamu kan katanya punya kenalan tuh sama PKI. Menurutmu tadi kata Bu Rati bener nggak? Nggak tahu. Saya ingatku nggak segitunya sih. Itu ya? Kalau menurutmu? Ya nggak tahu sih. Kan kita nggak tahu sejarah aslinya gimana. Iya sih. Sayang, Ternyata aku udah dijemput. Mari Akil, duluan. Ayah, Akila pulang. Ayah. Saat ku sendiri, ku lihat foto dan video bersamamu yang telah lama simpan. Enggak Bude. Hancur Enggak. hati ini melihat semua gambar yang tak bisa ku pulang kembali. Ayah bangun. Ku Ini ingin Akila udah pulang. engkau Ayah bangun. sini. Enggak Ayah. Jangan Ayah juga. Tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu.
Bude, kenapa semua ini bisa terjadi? Yang sabar ya, Dek. Ayahmu meninggal karena tertusuk pisau. Pelakunya kabur, melarikan diri. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan. Oh, bukannya diri ini tak terima kenyataan. Hati ini hanya rindu. Bude, ayah kamu orangnya seperti apa? Loh, kamu jarang ngobrol sama ayah. Ayah tuh nggak banyak bicara. Mungkin ayah banyak perhatiannya. Bikinin aku sarapan, bekal. Waktu aku pulang kuliah, ayah pasti tanya, hari ini belajar apa? Gimana kuliahnya? Sampai akhirnya aku sadar, selama ini aku belum tahu banyak tentang ayah. Sabar ya, Dok. Setahu Bude, ayahmu itu orangnya pinter banget. Tapi ya, gak ada yang tahu selain almarhum ibu kamu. Minum dulu ya. Ayah, Selamat malam, kami dari Kepolisian Kediri. Apa benar ini bersama putri Bapak Ibrahim? iya Pak, benar. Kami hendak menginformasikan bahwa kami besok akan mengurus surat-surat Pak Ibrahim. Baik Pak, terima kasih. Akila, Akila, belum boleh masuk ya. Nanti waktu saya dewasa. Kapan Akila dewasa, Ayah? Ketika sesuatu yang berharga darimu diambil, tapi kamu tetap bebas. Februari 1949. Saya hendak menerbitkan tulisan terakhir saya. Tapi kembali lagi, saya dijebak oleh seseorang demi kepentingan politik mereka. Bapak Hasan Gozali? Ya, Silakan masuk Pak, Bapak sudah ditunggu di dalam. baik. Permisi.
Datuk Ibrahim Sultan Malaka. Lama juga kau terpilih. Kami di sini memintamu menulis. Menulis apa? Menulis karya sastra, kembangkan cita-cita PKI, ideologi, dan kita kuasai Indonesia. Setelah pemberontakan yang kalian lakukan, kalian hanyalah sejarah kelam. Ini kesempatanmu. Kau bisa menjadi sosok yang dihormati, sosok yang dikagumi banyak orang. Bahkan mungkin kau bisa menjadi pemimpin negeri ini. Kau tidak akan mati terperangkap oleh orang-orang Amerika. Kenapa kamu memilih? Dan mengapa kau banyak bicara? Kau itu satu-satunya tokoh komunis yang menentang pemberontakan. Dengan kau yang membicarakan tentang komunis, pasti para oposisi akan mencoba mendengar. Ingat, semua yang kau lakukan akan menimbulkan konsekuensi. Tahu apa kalian tentang sastra? Santai saja. Aku membawa beberapa tamu yang mengetahui tentang sastra. Ayah, Ibrahim Tan Malaka itu siapa ya? Kamu dapat ini dari mana? Ada di atas meja makan ya. Ibrahim Tan Malaka dulu adalah teman ayah. Sekarang dia jadi polisi di luar negeri. Wah, pasti dia orang yang hebat. Sebuah penampakan yang menyedihkan Tan Malaka. Siapa? Umi Sarjono, Perempuan penggerak wanita. Anda cukup terkenal akhir-akhir ini. Saya ingin Anda melakukan perintah orang-orang itu untuk menuliskan sebuah karya. Mengapa? Orang-orang itu bersumpah untuk memberikan hak yang sama kepada perempuan di Indonesia. Apa yang Anda dapatkan? Kita telah merdeka. Indonesia telah Tan merdeka. Malaka, Indonesia memang telah merdeka, tapi tidak menjamin perempuan mendapatkan hak yang sama. Menurut Anda, apa itu sastra? Sastra adalah bukti kebebasan. Bukti bagaimana seorang pria bebas mengeluarkan pikirannya. Dan bukti bagaimana seorang wanita mendapatkan keadilan yang sama. Menuliskan karya sastra untuk membersihkan nama PKI itu sama saja menggunakan wanita sebagai alasan pemberontakan. Kurang ajar! Waktumu sudah habis. Usaha yang bagus, Tan Malaka. Usaha yang bagus. Ada seseorang yang memahami sastra ingin memberikan pesan kepadamu. Tes, halo. Sepertinya nasib kita sama, Ibrahim Tan Malaka. Saya Pramudian Antatur atau sering dipanggil Pram. Saya di sini diperintahkan mereka untuk meyakinkanmu mengikuti kata mereka, membuat sebuah karya sastra, menghapus dosa mereka. Anda juga. Tapi itu hanyalah perintah mereka. Lakukan keinginanmu, Tan Malaka. Lawan mereka. Karya sastra adalah ungkapan kita untuk melawan mereka yang berbuat ketidakadilan. Hentikan apa yang kalian lakukan itu? Kami juga tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bodoh, padahal sudah diberi kesempatan. Aku sudah habis pikir dengan kalian. Kalian tahu, kalian itu sudah melewati garis. Permintaan kami sebenarnya sederhana, Tan Malaka.
buat suatu karya sastra, publikasikan. Jangan pernah bangsa ini mempunyai masa depan yang lebih cerah. Aku heran, kau bergabung dengan komunis, memiliki ide dari komunis, dan segala hal tentang komunis. Tapi kenapa sekarang kau melawan? Sebaiknya Anda bicara dengan pemimpin negeri ini sendiri. Anda juga dipaksa? Tidak. Ini atas keinginanku sendiri. Saya selalu kagum dengan pemikiran Anda. Kita berdua mendukung ide komunis. Saya hanya mendukung ide komunis, bukan partai komunis. Lalu apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda juga tertarik pada sastra? Tentu. Sastra adalah di mana sejarah itu terjadi. Menurut Anda apa yang akan terjadi jika bukti sejarah adalah kebohongan? Kehidupan kita dari awal sudah panas. Panas. Jaliris met Indonesia. Gebeurten altijd hun bevolen volgen. Indonesia is nog steeds niet klaar. Als de STV de top probeert te breken, zal er is verschrikkelijker gebeuren. Hentikan! Gunakan bahasa yang kita semua tahu. Saya percaya kepada Anda. Kita lanjutkan saja besok. Ayah, kenapa Tuhan mengambil ibu dari kita? Kalian sabar ya. Tuhan tahu hal yang terbaik untuk ibu. Ayah tidak sedih. Cinta masih sama jika kau tahu ujungnya. Satu perkenalan, dua pendekatan. Apa kau bosan? Bencana-bencana di luar rencana. Janji-janji fana membuat merana. Cerita kita takkan seperti di layar-layar kaca. Gemas romantis tak Maaf ya, apakah Anda mengenal orang ini? Enggak, Bu. Saya nggak pernah lihat orang ini di sekitar sini, Bu. Ya udah, makasih ya. Iya. kita kan berjalan perlahan dan sederhana. Maaf, apakah Anda mengenal orang ini? Aku nggak mengenal. Ya udah, terima kasih ya. Permisi. Oh iya, maaf. Sepertinya saya mengenal orang yang berada dalam foto tersebut. Benarkah? Apakah saya bisa menemuinya? Mungkin. Apa hubunganmu dengan orang itu? Kami telah bertunangan.
Aku bawa dia. Siapa dia? Seseorang yang sangat berharga bagi Sultan Malaka. Manfaatkan sebaik-baiknya untuk tujuan kita. Bagus. Bawa dia masuk. Ita, kenapa kamu di sini? Aku mencarimu di mana-mana. Cepat pergi dari sini. Mereka akan melukaimu. Cukup! Aku mau! Kau tak perlu melakukannya. Biarkan saja. Itu adalah pelajaran baginya. Ita, bangunlah. Cukup. Baiklah. Akan kulakukan perintahmu. Jangan sentuh lagi orang terdekatku. Sudah bangun. Jadi Akila sudah tahu rahasia Pak Ibrahim ya? Ibrahim. Ya, saya sudah tahu. Ayah saya adalah Ibrahim Sultan Malaka. Ya. Dia dibunuh atas perintah seseorang yang mempunyai hubungan dengan PKI. Saya satu orang yang bertemu dengannya ketika interogasi. Anda siapa? Membahagiakan bukan jika PKI menguasai Indonesia. Semua orang akan mendapatkan kebahagiaannya, keadidayaannya, dan segalanya. Menuliskan karya sastra untuk membersihkan nama PKI itu sama saja menggunakan wanita sebagai hasil pemberontakan. Tapi itu hanyalah perintah mereka. Lakukan keinginanmu, Sultan Malaka. Lawan mereka. Karya sastra adalah ungkapan kita untuk melawan mereka yang berbuat ketidak. Saya percaya. Jika PKI berkuasa, mereka akan menghalalkan segala cara untuk standar kebahagiaan mereka. Sepertinya sia-sia apa yang kau larikan. Kau tidak akan pernah mau mengatori tanganmu sendiri. Cukup, bunuh aku. Seperti yang kau inginkan, Malaka. Penjaga, lakukan! Apa maksudnya ini? Larilah! Ingat bahwa Tan Malaka sudah mati dibunuh PKI.
jemput. Ita, kenapa kamu di sini? Aku mencarimu di mana-mana. Ini fasilitas kan, kalau kita tadi duit, kita bisa nolong. Satu.